asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, sholihin sholihat rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat pada pagi hari ini. Sholawat serta salam kita haturkan ke hadapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau merupakan utusan Allah yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya Islam yang sempurna. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, Ibu akan menyampaikan kepada kalian kutipan ayat dari Al-Quran pada surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan beliau pada hari kiamat, dan bagi dia yang banyak menyebut nama-nama Allah. Shadaqallahul azim. Ya, ananda sekalian, sholihin sholihat rahimakumullah. Sebagaimana dikutip dalam ayat tadi, bahwa Nabi Muhammad merupakan suri tauladan untuk kita semua, umat Islam. Jadi alangkah baiknya jika kita sebagai anak-anak Islam menjadikan Nabi Muhammad sebagai idola, karena beliau selama hidupnya dihiasi dengan akhlak yang mulia, dan beliau merupakan salah satu insan yang maksum. Maksum artinya selamat dari kesalahan, karena setiap kali Rasulullah berbuat salah, beliau langsung ditegur oleh malaikat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa kehadiran Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di bumi ini merupakan sebagai teladan yang baik, dan fungsi hadirnya beliau di dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ya. Jadi, kalaupun ada akhlak yang baik sebelum kehadiran beliau, maka akhlak itu disempurnakan oleh beliau. Baiklah, kita lihat beberapa contoh dari sifat terpuji yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, sifat al-amin atau amanah. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil sebelum jadi nabi pun beliau sudah dijuluki sebagai al-amin atau orang yang dipercaya. Dan orang-orang yang menjuluki beliau al-amin itu adalah
orang-orang kafir, bahkan pemimpin-pemimpin kabilah-kabilah Quraisy. Kenapa mereka berkesimpulan demikian? Karena mereka tahu bahwa Nabi Muhammad sejak kecil belum pernah melakukan satu kedustaan sekalipun. Dan apabila diberi amanat, Nabi Muhammad tidak pernah meremehkannya dan selalu menunaikannya dengan baik. Makanya ketika tiba renovasi Ka'bah, lalu orang-orang Quraisy bingung siapa nih orang yang berhak menempatkan kembali Hajar Aswad ke tempatnya supaya tidak terjadi pertikaian dan perebutan di antara mereka. Akhirnya mereka sepakat bahwa orang yang pertama masuk ke Ka'bah pada saat itu dialah yang berhak memindahkan Hajar Aswad. Dan qadarullah, ternyata Allah takdirkan yang pertama masuk adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika mereka mengetahui bahwa yang masuk itu adalah Muhammad, mereka semua tidak ada yang bertikai. Mereka semua setuju karena mereka tahu akhlak Nabi Muhammad dari kecil selalu amanah dan tidak pernah berdusta, sehingga beliau dikenal sebagai seorang pemuda yang penuh dengan kemuliaan. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW memiliki sifat tawadu, yakni rendah hati. Beliau rendah hati di hadapan manusia dan merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawadu adalah sikap merendahkan diri di hadapan Allah. Orang yang tawadu sangat rendah hati dan tidak sombong. Mereka tidak merasa memiliki kelebihan apapun kecuali karena Allah semata. Nih salah satu contohnya ya, Abu Ayyub Al-Ansari, orang yang sangat tawadu. Dia penduduk kota Madinah. Ketika Rasulullah tiba di Madinah dalam peristiwa hijrah, semua orang Madinah menyambut dengan sukacita. Mereka menyanyikan syair-syair berisi pujian-pujian bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Berhari-hari mereka mengecat dan menghiasi rumah serta menatanya dengan perabotan yang indah. Semua orang berharap Rasulullah akan tinggal di rumah mereka. Semua ingin menjadikan rumahnya paling pantas untuk tempat tinggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Ayyub, dia tidak menghiasi rumahnya. Dia seorang fakir. Rumahnya hanya bangunan tanah yang sederhana. Dia tidak berharap apa-apa. Dia juga hanya bisa menyaksikan Rasulullah menunggangi unta ketika memasuki Madinah dari kejauhan. Rasulullah melepaskan kendali untanya, membiarkan unta itu berjalan semaunya, melewati orang-orang yang berjajar di tepi jalan. Setiap orang berharap unta itu akan berhenti dan Rasulullah turun untuk singgah di rumahnya. Namun, ternyata mereka kecewa karena unta itu terus berjalan. Di depan rumah Abu Ayyub, unta itu berhenti. Orang menarik kekang unta itu agar berjalan lagi. Tidak pantas Rasulullah singgah di rumah yang paling buruk milik orang paling miskin di Madinah itu. Tapi ternyata unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau beranjak. Saat itu turun malaikat Jibril membawa perintah Allah. Hanya Rasulullah yang bisa menyaksikan kehadiran malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyuruh Rasulullah menjadikan rumah Abu Ayyub sebagai tempat tinggal sementara. Hal itu karena Abu Ayyub orang yang paling tawadu. Lalu unta Rasulullah kemudian mendekam. Rasulullah pun turun dan berjalan menuju rumah Abu Ayyub. Betapa senangnya hati Abu Ayyub yang tidak menyangka bahwa Rasulullah akan berkenan tinggal di rumah beliau. Orang-orang kecewa menyaksikan hal itu. Mengapa ya bukan rumah mereka yang indah dan megah yang dipilih untuk tempat tinggal Rasulullah? Ternyata Allah lah yang memilih tempat tinggal bagi Rasulullah di rumah orang yang paling tawadu kepadanya.
Begitulah anak-anakku sekalian, bagaimana kerendahan hati itu jauh lebih berharga daripada harta ataupun kekayaan. Jadi kerendahan hati adalah hal yang paling utama dalam menghiasi akhlak kita sehari-hari. Demikianlah anak-anakku sekalian, 2 hal yang bisa Ibu sampaikan pada kali ini, yaitu tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, sifat amanah atau al-amin atau dapat dipercaya. Yang kedua, sifat tawadu atau merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi anak-anak muslim yang senantiasa bisa mengambil pelajaran yang baik dari lingkungan sekitar kita, terutama dari idola kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah sholihin sholihat rahimakumullah, jangan lupa berbaktilah kepada orang tua, tetap semangat menjalankan belajar di rumah ataupun di sekolah. Semoga apa yang kita kerjakan atau dengarkan hari ini, walaupun sedikit, dapat membawa manfaat yang besar untuk kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.